Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikusti Ayu Putu Widiastari, berasal dari Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan diskusi mata kuliah MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Sebelumnya saya akan mereview dua artikel yang dipaparkan pada soal diskusi nomor 1. Artikel pertama, membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals. Artikel kedua, analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan. Dari hasil review dua artikel tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh dua aspek penting: pembangunan infrastruktur pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusia, guru dan siswa. Artikel pertama menekankan pentingnya pencapaian SDGs melalui kebijakan nasional, pengembangan profesionalisme guru, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai. Kemudian artikel kedua menyoroti peran pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan sebagai kunci dalam membuka akses pendidikan, mengurangi kesenjangan regional, serta meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memperhatikan aspek kemanusiaan seperti hak anak, kesetaraan gender, dan pemberdayaan manusia. Permasalahan yang diangkat dalam kedua artikel tersebut juga dirasakan di tempat saya mengajar, yaitu di SD Impres 2 Nambaru, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pertama, saya akan membahas persamaannya, yaitu sebagai berikut. 1. Keterbatasan infrastruktur. Sama seperti temuan artikel kedua, sekolah di daerah pedesaan masih menghadapi keterbatasan sarana seperti ruang kelas yang terbatas, fasilitas sanitasi sederhana, serta akses teknologi yang minim. Kedua, kualitas pendidikan. Sesuai artikel pertama, masih ada kesenjangan mutu pendidikan dengan sekolah-sekolah di perkotaan, baik dari segi fasilitas, distribusi guru, maupun motivasi belajar siswa. Ketiga, ketidakmerataan guru. Sebagaimana disebutkan dalam artikel Basic Edu, guru di wilayah pedesaan lebih sedikit jumlahnya dan seringkali harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus. Saya akan menjelaskan perbedaannya. Pertama, di SD Impres 2 Nambaru, meskipun fasilitasnya terbatas, tetapi ada dukungan kuat dari masyarakat dan orang tua yang membantu sekolah. Misalnya dalam kegiatan gotong royong, memperbaiki sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, beberapa program pemerintah seperti Dana BOS dan Kurikulum Merdeka sudah mulai terasa manfaatnya, walaupun implementasinya masih belum maksimal karena keterbatasan sumber daya. Saran untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan. Pertama, peningkatan investasi infrastruktur. Pemerintah daerah perlu menambah pembangunan dan perbaikan ruang kelas, fasilitas sanitasi, perpustakaan sekolah, dan laboratorium sederhana di sekolah pedesaan. Kedua, pemerataan distribusi guru dengan memberikan insentif khusus bagi guru yang bertugas di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, agar guru berkompeten mau ditempatkan di desa. Ketiga, penguatan budaya lokal. Pendidikan perlu mengintegrasikan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Parigi Motong ke dalam pembelajaran agar siswa merasa lebih dekat dengan lingkungannya.
Keempat, kolaborasi multi pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pihak swasta perlu dilibatkan dalam program peningkatan mutu pendidikan. Kelima, pemanfaatan teknologi sederhana. Meski akses internet terbatas, penggunaan media pembelajaran digital offline, misalnya aplikasi edukasi berbasis Android yang tidak selalu butuh jaringan, bisa menjadi solusi. Kedua artikel memiliki relevansi kuat dengan materi modul 1. Pembahasannya sebagai berikut. 1. Artikel pertama menekankan kualitas pendidikan sebagai bagian dari SDGs yang sejalan dengan pembahasan komparatif bagaimana negara-negara lain juga berupaya memenuhi target SDGs di bidang pendidikan dasar. 2. Artikel kedua menyoroti pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan yang dapat dikaitkan dengan studi perbandingan bagaimana negara berkembang. Misalnya India atau Vietnam menangani kesenjangan akses pendidikan antara kota dan desa. Ketiga, modul 1 membahas bahwa tantangan utama pendidikan dasar di negara berkembang adalah ketidakmerataan kualitas dan akses pendidikan. Dan kedua artikel ini menegaskan hal tersebut dengan studi kasus di Indonesia. Dengan demikian, pembelajaran dari perbandingan antar negara dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Dengan demikian, permasalahan pendidikan yang diangkat dalam kedua artikel juga nyata dirasakan di SD Impres 26 Baru, khususnya keterbatasan infrastruktur, ketidakmerataan guru, dan kualitas pendidikan yang masih tertinggal dibandingkan sekolah perkotaan. Namun, sekolah ini memiliki keunikan berupa dukungan masyarakat dan manfaat awal dari program pemerintah, seperti Dana BOS dan Kurikulum Merdeka. Upaya peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui pemerataan distribusi guru, investasi infrastruktur, pemanfaatan teknologi sederhana, serta integrasi kearifan lokal. Selain itu, isi artikel memiliki relevansi dengan modul 1, studi komparatif pendidikan dasar, karena menunjukkan bahwa tantangan ketidakmerataan pendidikan juga dialami di negara berkembang lain, sehingga pembelajaran komparatif dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif bagi sekolah-sekolah yang berada di pedesaan. Demikianlah jawaban dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.